Terus bukan sadar diri, malah makin menjadi-jadi, malah ngatain bapak itu mau uang, sok keras. Introspeksi diri kau bodoh. Introspeksi. Jangan malah nggak ditegur tuh, jangan malah ngatain orang. Pakai acara ngatain bapak itu mau uang. Kontroversi kehadiran Aishar di Bali terus memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Seorang netizen yang berbakti bahkan melontarkan kritik pedas dengan menyebut bahwa aksi Aishar penuh kepalsuan dan lebih mengedepankan pencitraan ketimbang kepedulian. Ia menolak klaim bahwa Aishar telah berkoordinasi dengan Basarnas, sebab tim penyelamat sudah berada di lokasi lebih dulu sementara Aishar hanya datang untuk numpang foto. Kritik juga diarahkan pada barang-barang yang dibagikan, seperti pakaian bekas dan celana bolong yang dinilai tidak layak. Cara pembagian bantuan pun dianggap memalukan karena dilakukan dengan melempar barang, seolah memperlakukan manusia seperti memberi makan ikan lele. Lebih lanjut, netizen yang budiman ini mengungkap bahwa saat seorang warga menegur aksi Aishar, justru timnya merekam dan menyebarkan wajah sang warga agar viral dan dipermalukan. Sikap ini dinilai mengedepankan popularitas daripada adab, berbeda jauh dengan komunitas lokal seperti klub Harley Davidson di Bali yang menyumbang dana besar tanpa mencari sorotan kamera. Bagi sang pengkritik, tindakan Aishar hanya memperlihatkan flexing dan mencari atensi, sehingga wajar menuai teguran hingga akhirnya diusir dari lokasi bencana. Mana kemarin yang bilang, Aishar datang ke Bali nggak ada yang ngarahin, dia kan orang luar negeri, dia nggak tahu. Kau lihat ini. Gimana Pak? Tiga itu, dua. Ini tiga. Berapa ada? Banyak bang, kalau bagus itu sudah banyak. Sudah banyak. Turun satu, oke. Satu, oh banyak terus ya. Mobil, masuk mobil. Bisa itu kan langsung lewat. Iya. Oke, jalan dulu. Jalan sana. Pendukungnya si Mangap yang bodoh, dia selalu bilang gini, kan si Mangap datang ke sana udah koordinasi sama Basarnas. Basarnas itu udah ada di sana dari sebelum si Mangap datang. Bahkan si Mangap itu nggak tahu baju orang itu komunitas apa sampai dijelaskan. Ini Basarnas. Kau lihat ini baik-baik. Bagus. Terima kasih sudah maju hari ini. Semoga maju cepat sembuh. Semoga orang bantu siapa ini? Basnas, relawan Basnas. Semoga kalian semua diberikan rezeki. Semoga kamu semua. Ayo cepat Pak. Ayo timnas. Oke, thank you bye. Mentang-mentang ada foto sama Basnas dibilang mah udah koordinasi sama Basnas. Padahal Basnas sudah ada di sana dari sebelum si Mangap datang. Basnas aja itu cuma numpang foto. Cuma foto sama dia, habis itu dia pergi. Bodoh. Jadi fans jangan sotoy, jangan tolol, jangan goblok. Mentang-mentang foto katanya koordinasi. Foto yang ada screenshot 3 biji itu, yang sama Disub, sama Basnas, sama Damkar, itu di tempat lain bodoh, bukan di Biak, di tempat lain goblok, di tempat lain. Tolol, yang goblok. Terus pendukungnya si Mangap yang bodoh-bodoh, tolol itu suka bilang kayak gini, si Mangap itu kan orang kaya raya, dia sultan dari Malaysia, dia baik hati, suka berbagi. Orang kaya yang baik hati kalau memang kaya raya dia tidak sedekah baju bekas dan celana bolong. Baju tidak layak dia bagikan. Kau lihat ini, celana bolong pun dia bagikan, disuruh jahit lagi. Bodoh. Tapi celana bolong itu memang layak untuk fans-fansnya yang goblok, tolol itu. Gue kasih tahu ya, di Bali ada riders Harley Davidson. Dia sedekah korban banjir ribuan dolar, tapi tidak divideokan. Kalian tahu, tidak gila-gila viral. Kayak si Mangap ini, sedekah celana bolong aja divideokan. Bikin geger satu Indonesia. Kamu keluar ya? Kamu keluar, mau? Kamu mau ambil? Sedikit aja bolong. Terus si Mangap bilang kayak gini, adab lebih tinggi daripada ilmu. Hello, kau ngasih sedekah anak orang kayak ngasih makan ikan lele bodoh. Adab kau di mana? Itu anak orang kepalanya kau limpari pakai baju second. Kau masih bilang adab lebih tinggi daripada ilmu? Kau saja tidak beradab. Kau ngasih sedekah ke manusia, bukan ke binatang. Tapi cara kau memperlakukan mereka kayak ngasih makan ikan lele, cok. Dan masih dipuja sama fansnya yang goblok-goblok itu. Sedekah sambil flexing. Baju aku yang hancur-hancur aja Balenciaga 50 juta. Fans-fansnya si Mangap yang tolol. Sebelumnya si Mangap itu, dia sedekah, bapak itu diam saja. Bapak itu menegur si Mangap setelah dia flexing dan memperlakukan anak kecil kayak ikan lele.
Kalian tahu, ya mungkin bapak itu dengar dia ngomong kayak gitu, gak lama, gak nyampe 1 menit akhirnya ditegur sama bapak itu. Dia bilang, kamu kalau mau eksis jangan di sini, kamu ganggu aja orang bersih-bersih di sini, pergi kamu dari sini. Wajar diusir. Siapa suruh berbagi sambil flexing. Balenciaga ku aja rapu-rapu semua 50 juta. Terus mau kau counter dengan baju second kau yang bolong itu, yang gak layak pakai itu. Apa? Itu Pak, kasih lepas dulu. Balenciaga aku kan hancur semua, harga 50 juta. Ini sedikit aja. Pergi. Tak boleh, boleh. Lihat anak lagi sudah macam kamu. Siap bang, maaf bang ya. Jangan kamu eksis sini. Siap, siap, terima kasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersih itu masyarakat itu. Sudah. Salah kamu. Siap bang, terima kasih. Macet kamu sini. Gas nih. Terus setelah diusir sama bapak itu, dia baru bilang kayak gini. Dia cuma pikir emosi dia aja, nggak pikir emosi kita. Terus kenapa? Kamu emosi sama bapak itu? Emosi lah coba. Kalau nggak mengamuk semua warga Bali. Jadi emosi dia aja, tapi emosi kita. Setelah itu pun dia bukan introspeksi diri, bukan koreksi diri, dia malah ngatain bapak itu. Sok keras bapak itu, sok keras. Tapi ngomong di belakang, tidak ngomong di depan. Laki-laki kan? Terus bukan sadar diri, malah makin menjadi-jadi, malah ngatain bapak itu mau uang, sok keras. Introspeksi diri kau bodoh. Introspeksi. Jangan malah nggak ditegur tuh, jangan malah ngatain orang. Pakai acara ngatain bapak itu mau uang, mau uang. Nyampe. Bapak itu mau uang. Versinya yang bodoh, kau dengar ini baik-baik udah aku slow motion. Kalau kau nggak dengar berarti kau budek, kau tuli telinga kau busuk. Abang yang sok tadi mana? Terus dia jawab, ada nih aku record. Nanti post saja mukanya, nanti kan viral. Kau dengar baik-baik. Nanti kan viral. Memang sengaja muka abang itu dipost supaya viral. Kau dengar itu. Kalau kau nggak dengar juga memang busuk lah telinga kau. Telinga para fans-fans yang si Mangap ini memang busuk. Mana apa yang sok kali yang mana? Ada. Ada record. Aku recording. Pokoknya aku yang dia. Fansnya si Mangap, kau dengar baik-baik, kau buka telinga busuk kau itu baik-baik, kau dengarkan ini baik-baik. Timnya aja bilang, tinggal kau upload videonya aja, viral kau itu. Tinggal kau upload aja videonya, viral kau itu. Berarti memang sengaja video itu diupload untuk cari viral dan mempermalukan abang itu. Tim yang ngomong sendiri, kau dengar. Kalau kau memang gak dengar, memang busuk telinga kau busuk. Tuli. Balik mana? Ini upload videonya aja. Terus fansnya yang mangap, yang bodoh-bodoh itu yang bilang katanya, alah orang pemerintah Bali aja warganya banjir dibiarin aja, gak ada bantuan warga Bali yang kaya-kaya aja juga gak menolong. Bodoh. Pak Koster sudah menggalang dana ratusan juta rupiah, ratusan juta rupiah untuk membantu masyarakatnya. Dan ada salah satu klub Harley Davidson, orang kaya-kaya di Bali, dia menyumbang ribuan dolar tanpa divideokan. Dan itu adalah orang lokal Bali, orang Indonesia, bukan orang luar. Yang nyumbang ribuan dolar aja, dia gak gila-gila video, gak gila-gila buka kamera. Ini orang luar yang nyumbang baju second, celana bolong, kalian puja-puja. Tolol. Terus versinya si Mangap yang tolol-tolol pasti bilang gini, alah kau pun cuma bisa ngoceh aja, Bali kebanjiran kau juga nggak bisa buat apa-apa dan tidak nyumbang apa-apa. Aku nyumbang tidak perlu open kamera, tapi kalau kau mengganti, aku kirimi rinciannya, detailnya sekarang juga. Kau sanggup nggak ganti? Jangan cuma ngatain, alah kau sendiri nggak bisa nyumbang apa-apa. Nanti kau kasih rinciannya, stroke kau, terkejut kau, nangis kau. Aku nyumbang nggak perlu open kamera, kayak si Mangap. Aku dan junjunganmu itu berbeda. Terus fansnya tuh mentalnya mental pengemis semua, mental pengemis kalian tahu. Kalian itu fansnya masih Mangap, mentalnya mental pengemis, mental celana bolong, mental minta sedekah. Terus kok nggak berkualitas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aisar Khalid nggak punya adab. Surat terbuka untuk Aisar Khalid. Sebelumnya gue bener-bener berterima kasih banget karena lu udah datang ke Bali, berusaha untuk membawa donasi dan bantuan. Gue nggak pansos sama sekali, tapi buat lu bang, gak usah play fiktif. Lu ngeluarin statement adab lebih tinggi daripada ilmu. Hanya karena lu datang ke Indonesia, datang ke beberapa daerah, bagi sana sini, itu lu namain adab. Jadi kronologinya kayak gini guys, aku udah tahu juga cerita aslinya kayak gimana. Jadi bapak-bapak di sana itu yang usir Bang Aisar Khalid itu lagi ngelakuin kegiatan gotong royong atau bersih-bersih di lingkungan sana. Sedangkan Bang Aisar Khalid datang sana dan bikin keramaian yang bikin orang-orang menghambat kegiatan gotong royong dan bersih-bersih. Video yang lu upload itu udah lu potong-potong. Please buat kalian jangan sampai mau diadu domba. Jadi buat kalian lihat video aslinya, lihat video fullnya. Di lokasi kejadian, lu sempat berbicara, kau bersyukur. Tidak usah tuh lewat.
orang Bali sangat bersyukur dan kami benar-benar berterima kasih, benar-benar berterima kasih sama orang yang udah berdonasi. Cuman cara lu salah. Lu adalah seorang content creator besar dengan followers yang banyak. Kira-kira dengan perkataan lu yang seperti itu, dengan statement yang lu keluarin, lu pikir Bali gak kena dampak sampai budaya kita, sampai makanan kita, sampai semua apa yang kita lakuin, apapun kegiatan itu jadi salah di mata orang. Gua bener-bener gak suka banget sama tindakan lu, bener-bener gak suka banget sama statement yang lu keluarin tentang Bali. Kalau video ini muncul di FYP lu suka boxing, gua juga suka boxing. Lu lama udah gak tanding, gua juga udah lama gak tanding. Mungkin kalau gak terima mungkin kita gas aja deh Om. BB lu berapa sih? Fans-fans Aisar yang nyerang dan ngehujat anak, istri, serta keluarga bapaknya itu buat apa? Kalian kenapa sih kayak gak ada kerjaan aja? Parah sih fans-fans Aisarnya yang nyerang keluarga bapaknya. Yang bermasalah di sini kan bapaknya sama Aisar, Pak Nyoman. Kenapa malah fans-fans Aisarnya menyerang dan menghujat anak serta istri bapaknya? Dan herannya banyak yang ngata-ngatain Bali loh, kayak for what? Stop it! Aisar butuh banget sih buat ketemu sama bapaknya biar kedua belah pihak bisa membicarakan dan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Karena dari pihak keluarga bapaknya ini masih mendapatkan tekanan mental sampai nangis, bahkan mau keluar rumah pun itu ketakutan loh. This is just not fair. Dengan adanya masalah ini, pihak yang diuntungkan itu hanya dari pihaknya Aisar. Kenapa? Beliau sebagai public figure dan juga content creator pastinya trafiknya naik nih dari masalah ini. Sedangkan dari pihak bapak dan keluarganya, they just got nothing but tekanan mental yang berkelanjutan. Aku mau keluar-keluar buat nyuruh fans Aisarnya untuk berhenti ngehujat bapak dan keluarganya pun itu nggak bakalan ada efek. Karena yang bisa menyelesaikan masalah ini ya Aisar sendiri. So please Aisar, kamu butuh banget ketemu sama bapaknya, ketemu dan bicarakan, selesaikan masalah ini secara baik-baik dan minta untuk fans kamu untuk tidak menghujat bapak serta keluarganya.